Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami selaku kelompok 3, di mana hari ini kami akan membahas mengenai hukuman fisik dalam pendidikan anak menurut perspektif Islam. Sebelum ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri. Di sini saya Dahlia selaku moderator sekaligus pemateri ketiga. Kenalkan, nama saya Ipan Ripai. Di sini saya akan menjelaskan ya tentang pemateri pertama nih. Nah, hukuman fisik dalam pendidikan anak menurut perspektif Islam. Nah, di sini juga ada hukuman. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hukuman. Hukuman adalah tindakan yang dilakukan secara sadar kepada anak, didik atau manusia. Nah, agar dengan tindakan tersebut dia menjadi baik dan tidak lagi mengalaminya, dengan beberapa tahapan yang hukuman menuju kepada sifat fisik. Nah, di sini juga menjadi alternatif terakhir. Tahapan tersebut adalah pengarahan, teguran, peringatan, dan hukuman yang menjerakan. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang hukuman sebagai alat pendidikan. Nah, di sini alat pendidikan menurut Sutari Imam Bernadib adalah suatu tindakan atau perbuatan, situasi, atau benda yang dengan sengaja diadakan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, di dalam pendidikan, alat pendidikan bukan suatu resep yang sewaktu-waktu dapat digunakan secara tepat, guna, dan mantap. Nah, di sini juga alat pendidikan merupakan suatu yang harus dipilih sesuai dengan tujuan pendidikan. Nah, untuk pemateri kedua akan dijelaskan oleh rekan saya, Rizwan Alam. Yang selanjutnya ada konsep pendidikan anak dalam Islam yang bertujuan untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia baik yang berbentuk jasmaniah maupun rohaniah, menumbuh suburkan hubungan yang harmonis setiap pribadi dengan Allah, manusia, dan alam semesta. Pendidikan anak dalam Islam bertujuan membentuk generasi beriman, berakhlak mulia, dan berpengetahuan. Orang tua bertanggung jawab mendidik anak-anak dengan kasih sayang, teladan yang baik, dan pendidikan yang sabar. Tujuan utamanya adalah mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membantu generasi berkualitas yang produktif dan berkontribusi pada kemajuan umat. Pendidikan anak dalam Islam mencakup aspek akhlak, spiritual, intelektual, dan jasmaniah. Yang selanjutnya ada pendapat ulama mengenai hukuman fisik. Menurut Abdurrahman Soleh Abdullah, Islam mengenal 3 kategori hukuman, yaitu hudud, qisas, dan takjir. Adapun dalam pembahasan ini, hukuman yang dimaksud ialah hukuman yang bersifat edukatif terhadap peserta didik. Yang pertama itu ada hukuman hudud. Hudud adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Contohnya seperti pencurian, perzinahan, dan lain-lain. Yang kedua ada qisas. Qisas adalah hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan yang menyebabkan cedera atau kematian. Contohnya seperti pembunuhan, penganiayaan, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada takjir. Takjir adalah hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan yang tidak termasuk dalam 2 tadi. Yang contohnya seperti penipuan dan korupsi. Nah, setelah pendapat ulama mengenai hukuman fisik, di sini juga ada pendapat para pakar ilmu sosial mengenai hukuman fisik itu sendiri, di mana banyak pakar ilmu sosial seperti Murray Strauss dan Anne Smith yang berpendapat bahwa hukuman fisik dalam derajat ringan sekalipun tetap berakibat negatif pada anak, yakni setidaknya dapat menyebabkan penurunan kemampuan kognitif dan peningkatan perilaku agresif pada anak itu sendiri, sehingga anak berpotensi melakukan kekerasan di kemudian hari. Setelah apa yang dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa hukuman adalah tindakan yang dilakukan secara sadar kepada anak didik atau manusia, di mana dalam pandangan pendidikan Islam, manusia yang ingin dilahirkan oleh pendidikan Islam itu adalah manusia yang memiliki keseimbangan fisik dan fisikis, berkeseimbangan antara ilmu dan akhlak, kecerdasan intelektual dan emosional, serta spiritual, individu dan masyarakat.
Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan, entah itu dari kata ataupun dari segi penjelasan kami. Selebihnya teman-teman bisa bertanya di kolom komentar ataupun bisa mencari referensi-referensi lainnya di sosial media ataupun di jurnal manapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.